Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, kita sudah masuk ya di bulan suci Ramadan ini. Sudah banyak amalan-amalan kita laksanakan. Dan kita bertemu lagi di kajian ilmu, bertemu kembali di channel Fatriani VJ. Nggak pernah bosan setiap hari minggunya kami Fatriani VJ untuk mengajak kita, untuk menginspirasi kita berbuat hal-hal yang baik, berbuat sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk sesama. Membantu sesama, hidup harus bermanfaat. Dan seperti biasa, kajian ilmu masih dengan ustazah kesayangan kita, yaitu Ustazah Umi Nurhana Elsia. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Segala sesuatunya aman? Insyaallah aman. Baik, apalagi berada di Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Umi, memang ada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan ini agak terkendala atau terbuang, bahkan ditiadakan karena masih pandemi. Iya, betul sekali. COVID-19. Biasanya kita berkumpul, biasanya kita sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan mengajak saudara dan seanda Thailand kita untuk bersilaturahmi, atau berbuka bersama di tempat mana saja. Sekarang boleh dengan catatan tetap pakai protokol kesehatan. Nah, kesehatan. Jadi banyak sekali untuk mengumpulkan banyak orang, misalnya mengumpulkan anak yatim, fakir miskin. Kita mesti harus ada izinnya dulu. Harus pakai standar dulu ya Mia. Tapi jangan sampai meluruhkan semangat kita untuk berbuat dan berbagi dengan sesama ya Mi. Jadi sedekahnya diperbanyak, infaknya diperbanyak, berbuat amalnya juga diperbanyak. Baik, kita masuk di kajian ilmu di minggu ini adalah dengan berbicara tentang nuzulul Quran. Di waktu saya kecil pun ini sudah ada. Kayaknya bukan saya kecil, ketika kita belum lahir pun sudah ada. Di zaman Rasulullah juga sudah ada. Dan kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Quran juga sudah ada. Tapi saya yakin sekali yang di rumah atau di mana saja yang saat ini menonton, mereka juga berbeda ya dari hari biasanya ya Mi. Kalau hari biasa ngaji itu entah setiap Jumat sekali, baca Yasin dan sebagainya. Kali ini selama bulan suci Ramadan ini biasanya setiap hari di setiap masjid, setiap musola. Iya, kemudian setiap sholat 5 waktu biasanya sebentar ngambil waktu bekerja, ngaji dulu agak 30 menit atau ngaji walaupun cuma 10 menit, tapi tetap orang ngaji, tetap mengutamakan Al-Quran. Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, apa sebenarnya nuzul Al-Quran? Hakikatnya apa sih gitu, sehingga kami tahu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kita berjumpa, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga selalu terjaga sampai akhir Ramadan nanti. Bahkan mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan pun kesehatan jasmani dan rohani kita semakin meningkat. Amin. Itu berbekal dengan apa yang telah kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Berkenaan dengan nuzulul Quran. Ya. Karena nuzulul Quran ini asal katanya juga dalam bahasa Arab. Cuman karena sudah menjadi apa kata orang disadur ke bahasa Indonesia, yaitu ya seolah-olah adalah bahasa Indonesia. Nah, nuzul artinya adalah turun. Jadi bahwasanya nuzulul Quran adalah ada fakta sejarah menyatakan Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan ya. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya syahrul Ramadan. Nah, syahru bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkannya Al-Quran, yaitu Al-Quran petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menjelaskan mengenai petunjuk-petunjuk itu.
dan Al-Qur'an juga dia adalah pembeda. Pembeda di sini maksudnya adalah yang membedakan mana yang hak dan yang batil sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kemudian lagi fakta daripada Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan ini sering sudah ya kita dengarkan di setiap kajian tentang 17 Ramadan ya. 17 Ramadan kan. Bahwasanya ada metode penurunan Al-Qur'an. Ada metode Al-Qur'an itu diturunkan secara seperti apa? Ya, yang pertama adalah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan ke langit bumi. Jadi maksudnya secara keseluruhan ini tumplek dalam arti kata 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat diturunkan dalam satu waktu. Nah, kemudian yang kedua, Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, itu kurang lebih 23 tahun. 10 tahun masa Nabi kita Muhammad SAW di kota Makkah, 13 tahun ketika beliau hijrah di Madinah. Nah, jadi bertahap ya. Dan ini berangsur-angsur ya. Dan menurut satu riwayat ya dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan di malam 17 Ramadan. Ini menurut pendapat beliau dan inilah yang masyhur di kalangan kita. Namun ternyata ya di kitab-kitab yang lainnya seperti di kitab Sirah An-Nabawiyah, sejarah para nabi atau sejarah Nabi Muhammad SAW juga dikatakan di situ Al-Qur'an diturunkan pada malam 21 Ramadan. Nah, sekarang cukup kita mengambil hikmahnya saja. Bahwasanya betul-betul Al-Qur'an itu diturunkan di malam bulan Ramadan. Ambil saja mau dia 17, mau 21, yang jelas diturunkan di bulan Ramadan. Betul sekali. Tidak di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu dia Kak Ifat secara makna ya untuk nuzulul Quran. Begini Umi. Semua orang juga punya keinginan atau juga semua orang selama bulan suci Ramadan umat muslim ini berlomba-lomba membaca ayat suci Al-Qur'an. Memangnya ada pembedanya ketika kita membacanya di bulan biasa, hari biasa dengan bulan suci Ramadan. Nah, menurut ulama, menurut Umi sendiri juga ada pembeda nggak Mi gitu? Amalan ini Yang jelas pertama adalah yang kita ketahui bulan Ramadan ya kan dikatakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan syahrun, bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan di mana ketika kita beribadah kepada Allah maka dijauhkan daripada azab api neraka. Di bulan Ramadan setiap amal-amalan sunnah maka dia akan mendapatkan pahala-pahala ibadah wajib. Nah, sama halnya ketika dalam sebuah hadis dinyatakan alif lam mim ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf atau bukan satu kalimat tapi dia ada 3, ada alif, ada lam, ada mim. Dan ini satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, ketika pada bulan Ramadan maka itu akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Karena keagungan dari bulan ini tersebut. Nah, itu dia. Makanya orang berlomba-lomba membaca Al-Qur'an. Kita membaca qul huwallahu ahad aja kan itu sudah berapa huruf kita dapati ya. Nah, berarti berapa kebaikan pula yang Allah bagi kepada kita. Terlebih waktunya di bulan suci Ramadan. Nah, itu dia apalagi ketika orang bisa setiap bulan suci Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'an. Baik, jadi memang benar-benar banyak nikmat dan pahala yang kita dapatkan ya dengan selama bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Qur'an. Betul sekali. Kemudian anjuran ini sudah terlihat ya Mi ya. Sangat terlihat dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya selama bulan suci Ramadan. Jadi mari bersama-sama kita mengkhatamkan Al-Qur'an. Biasanya Umi punya tradisi nggak di keluarga atau sebelumnya gitu? Dulu atau kecil-kecil dikasih atau apa kalau kita cerita tradisi nih Mi? Kalau tradisi itu adat ya, kebiasaan kita, alhamdulillah setiap tahun itu habis sholat tarawih senantiasa
orang tua kita, anak-anak kita, Tadarus, ya. saudara kita tadarus di musola. Ya, kadang satu malam itu bisa entah 3 juz atau 4 juz, ya tergantung kita masing-masing. Yang akhirnya di bulan suci Ramadan itu tidak 1 kali khatam, bisa misalnya 3 kali khatam atau 4 kali khatam, ya. Dan ini ada ketenangan tersendiri ketika yang namanya Al-Quran itu dibacakan dengan baik dan benar. Jadi dalam arti kata pun kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang merusak ibadah di bulan suci Ramadan, apalagi di malam harinya. Karena malam hari kan setelah tarawih, sebagian orang entah dia pengen nongkrong di kafe. Betul. Karena merasa apalah siang hari aku sudah puasa, capek, penat ini dan lain sebagainya. Ternyata Kumpul. daripada ngomong ngalor ngidul, mendingan kita membaca Al-Quran, ya. Anjuran-anjuran Bertahap saja. Karena dalam hadis juga dinyatakan bahwasanya orang yang pandai membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, dia memang mendapatkan pahala yang banyak, bahkan dia akan ditempatkan bersama orang-orang yang saleh di kemudian hari. Sebaliknya, orang-orang yang dia terbata-bata, terbata-bata, gagap, ya, misalnya menyebut payah, tapi dia masih berusaha. Ada niat dia untuk berusaha dan untuk belajar. Lahu ajrani, dia tetap mendapatkan pahala, bahkan 2. Pahalanya itu 2. Pertama apa? Niat dia belajar tadi. Niat dia belajar membaca Al-Quran, kesungguhan dia tadi, dan bacaannya pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi pahala orang-orang yang memang sudah pandai membaca Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali ya pahala yang bisa kita dapatkan. Baik Umi, sudah kita dengarkan. Di penutup silakan isi dengan tausiah Umi, mungkin mengajak orang untuk membaca Al-Quran yang keistimewaannya luar biasa. Silakan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah, ayat suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat terbesar yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya yang sangat luar biasa adalah laisa fihi tahrifun. Di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya huruf itu terbolak-balik penempatannya. Wala tabdil, tidak diganti posisi yang namanya ayat, huruf, tanda waqaf dan lain sebagainya. Kekal dia abadi sebagaimana diturunkan pertama kali sampai detik ini. Ini merupakan kemahabesaran Allah bahwasanya Al-Quran hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Al-Quran kitabun la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Karena memang dia bukti orisinil bahwasanya dia datang dari Allah, maka akan terjaga kemurniannya, kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang berbahagia, para pendengar, para penonton setia Fatriani channel Fatriani VJ, mari bersama-sama kita kembali mentadabburi isi Al-Quran sedikit demi sedikit, agar hati kita senantiasa terpaut dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.